Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Sarapan, Sapaan dan Pengharapan. Pada saat ini, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema Jangan Mengeluh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambilkan dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 yang demikian bunyinya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi, Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, ada dua orang yang sedang mengalami sakit yang sama. Ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya. Orang yang pertama ketika mengalami sakit, dia mengeluh. Kenapa yang sakit aku? Kenapa Tuhan memberikan sakit ini kepadaku? Padahal sudah menjaga kesehatan. Ketika sakit ini, sehingga aku tidak bisa melakukan apapun, aku tidak bisa bekerja, aku tidak bisa melakukan kegiatan. Itu orang yang pertama. Kemudian ada orang kedua yang sakitnya sama dengan orang pertama. Orang yang kedua ini di dalam sakitnya dia melihat campur tangan Tuhan, dia melihat kehadiran Tuhan melalui keluarganya. Dia melihat ketika dia sakit ternyata dia tidak boleh harus bekerja terus. Dia juga harus perlu istirahat untuk tubuhnya. Dia juga merasakan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya yang dia dapatkan lebih ketika dia sakit. Dia juga merasakan campur tangan Tuhan melalui dokter yang memeriksanya dan juga perawat yang merawatnya. Sungguh ini adalah orang yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dari dua ilustrasi tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa yang satunya mengeluh, yang satunya bisa melihat dengan positif hal-hal yang sedang dialaminya. Bapak Ibu, kita dapat melewati hidup kita dengan keluhan atau dengan ucapan syukur. Kedua pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk mengeluh? Pilihan yang pertama adalah mengeluh. Ketika kita memilih mengeluh, yang pasti hidup kita tidak akan semakin baik. Bahkan bisa terjadi hidup kita semakin terpuruk. Kenapa? Karena ketika mengeluh, kita tidak akan mampu melihat hal-hal positif dengan permasalahan dan kesulitan yang terjadi yang kita alami. Padahal ketika kita mengalami kesulitan, bisa jadi itu adalah kesempatan atau tantangan untuk menjadi lebih baik lagi. Namun ketika melihat hal yang negatif, maka yang terjadi adalah mengeluh, melihat kesempatan atau tantangan menjadi sebuah hambatan. Kemudian pilihan yang kedua adalah bersyukur, menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur, kita akan mampu untuk melihat bahwa kesulitan atau tantangan tersebut adalah sebuah kesempatan. Kita mampu melihat bahwa permasalahan itu adalah
kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika itu kita bisa melihat itu adalah sebuah kesempatan, maka kita akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Dan ketika kita hidup dengan penuh ucapan syukur, tidak serta-merta langsung kesulitan itu hilang. Permasalahan tidak terjadi lagi. Kita menjalaninya tidak ada hambatan, tidak seperti itu. Ketika kita mampu hidup dengan penuh ucapan syukur, permasalahan pasti tetap ada. Namun, kita akan mampu melihat hal positif sehingga kita akan terus bertahan, berjuang untuk memanfaatkan kesempatan itu, bahkan kita akan terus berjalan dengan ringan di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena kita tahu bahwa Allah senantiasa menyertai kita dan selalu hadir di dalam setiap apa yang kita hadapi. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah mengingatkan kita agar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, karena Allah selalu menjaga dan menyertai langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan